Allah, ambon niyo puasa biswa ya Allah, lah sah Bapak Ibu. Ini harus dawaitu Somaruddin amma 75 tahun disuruh menghafal bahasa Arab, kan zolim namanya Bapak Ibu. Jadi niat mulai dari maghrib sampai subuh. Sebelum subuh boleh kita berniat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur malah kita anjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga berkelimpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita dapat bertemu di Masjid Al-Rasul yang sangat kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan kajian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam malah senantiasa kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadi sabantalai kita ni masuk ke bulan suci Ramadan. Bara hari lain Bapak Ibu? Berapa? 9 balik hari lain. Jadi sabantalai kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka yang terutama kita persiapkan Bapak Ibu, madza a'dadna laha, apa yang kita persiapkan, ilmu apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Karena ini Bapak Ibu, dalam melaksanakan ibadah, ilmu itu penting. Makanya Nabi mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah saja, tapi ilmu dah ada, diibaratkan seperti satu buah bulan di antara berjuta-juta bintang. Kini aku tanya ke ibu jawab, kalau malam tiba, mana lebih kita butuhkan? Satu bulan purnama atau berjuta-juta bintang? Mana yang paling tarang kita perlukan? Satu bulan purnama di antara berjuta-juta bintang. Seperti itulah kedudukan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Makanya ibu jawab baru tuang samananya. Baru tuang Bapak Ibu, di Masjid Al-Rasul satu hari kajian lalu minimal subuh. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada syahid jihad di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'ah, sampainya pulang ke rumah. Ibu jawab di rumah, baik kamu saji menuntut ilmu, biko pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan kita jihad fi sabilillah. Contoh, mudah-mudahan tidak terjadi. Kita pulang beko, ketika pulang kemudian jalan kaki, ada oto terserempet joto, meninggalnya di tampik Bapak Ibu. Maka dia sebelum sampai rumah matinya, meninggalnya, maka dia syahid fi sabilillah. Orang yang syahid fi sabilillah, Allah haramkan neraka baginya. Lainnya kita syahid Bapak Ibu, lainnya antaanlah badan kotor itu Bapak Ibu.
Dah itu bergarah. Biko kalau mau tunjuk dah. Jadi mudah-mudahan kita sadunya syahid fi sabilil. Yang membahas Bapak Ibu masalah tarhib menyambut bulan suci Ramadan. Kini aku sampaikan dulu Bapak Ibu. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, ambo yakin ibu jua pak hafal sadunya. Ambo yakin Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Titik. Amun yang mengkaji tafsir sebentar. Sebelum kita fas fikih, kita cari tafsir dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kini amun nanya ke ibu jawab. Orang beriman dan orang mukmin sama atau berbeda? Yang cie orang beriman, yang cie orang mukmin sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Bedanya Ustaz. Seperti perumpamaan orang yang bernyanyi dan penyanyi. Contoh, ibu jawab pak lai pandai bernyanyi. Lai pandai? Lai pasti. Contohnya, po ame ame bela. Nyanyi atau tidak? Nyanyi. Bisa atau tidak? Bisa. Kalau bernyanyi, kita sadanya bisa Bapak Ibu. Tapi suara kita rancak atau tidak? Itu yang jadi masalah. Kita bisa bernyanyi, tapi kita bukan penyanyi. Kalau penyanyi itu suaranya rancak, faham nada lagu, faham dinamika suara, lenggoknya mantap, itu penyanyi. Kita bernyanyi tapi bukan penyanyi. Begitupun dengan iman. Kita sadanya pasti beriman, itulah pasti. Percaya kepada Allah sampai hari kiamat, itulah beriman namanya. Tapi apakah kita semua orang mukmin? Alun tentu lah Bapak Ibu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang mukmin itu bukan beriman, tapi mukmin. Apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, bertambah keimanannya. Itu mukmin Bapak Ibu. Kita semua beriman, belum tentu orang mukmin. Kalau berimannya iman, cuman solat acuk bolong-bolong, menggunjingan orang acuk je Bapak Ibu, memfitnah orang lain sering bolong. Dia beriman tapi bukan mukmin. Maknanya perintah puasa Allah menyentuh dengan, hei orang-orang yang beriman, bukan orang mukmin. Bapa serupa itu Ustaz. Siapa yang punya iman, meskipun solatnya bolong-bolong, sering bergunjing, sering memfitnah, menyakiti perasaan tetangganya, walaupun imannya tidak sempurna, maka tetap berpuasalah. Jangan sampai kita tidak puasa. Ustaz, solat ambo bolong-bolong, lain dah ambo puasa. Tidak bah. Karena Allah memanggil orang beriman, bukan orang mukmin. Jadi ingat Bapak Ibu, masuk Ramadan biswa, jangan yang ada bolong-bolong puasa kita. Nah, kita lihat tafsir kedua sebentar. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Sianan sakit, hati-hati Bapak Ibu. Duanya. Siapa yang sakit atau melakukan perjalanan jauh, boleh dia batalkan puasanya, diganti di bulan berikutnya. Sakit dan melakukan perjalanan. Contoh boleh. Kamu kalau kajian pakai contoh saja. Ibu sore hari masak buat pabukuan. Ketika ibu membuat pabukuan, kemudian mengiris-iris bawang. Ujung jari ibu karena itu pisau sakiti, badarah sakiti. Sakit atau tidak? Sakit atau tidak? Sakit. Ibu batalkan puasa atau tidak? Tapi tadi kata Allah sianan sakit. Kan sianan sakit kata Allah. Oh Ustaz, kan sakitnya sakit Ustaz. Ada tidak Allah menyebut sianan sakit banyak?
Maknanya Bapak Ibu, sengaja Allah katakan siapa yang sakit, maka hikmahnya adalah Allah tidak menyebutkan penyakitnya apa, parah atau indah, besar atau kecil, yang penting sianan sakit titik. Apa maknanya? Allah ingin kita menggunakan hati nurani ketika berpuasa. Sakit luka sakitnya sakit, tapi lai tega kita batalkan puasa. Kalau tidak tega, jangan batalkan. Palu pusiang sakit, badan angin sakit, sakit, tapi lai tega kita batalkan puasa. Kalau tidak tega, jangan batalkan. Jadi Allah bertanya kepada hati nurani kita. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan bermanja-manja ketika puasa biswa datang. Nah, baru kita masuk masalah fikih. Itu yang penting. Yang pertama yang dia membahas masalah niat. Kau misal biswa kita lah masuk satu Ramadan, biswa kita lah puasa, biswa subuh kita lah sahur. Berarti beko isya kita tarawih. Kau misalkan. Nah, kini aku tanya, bila ibu juapa mulai diperbolehkan untuk berniat ketika puasa? Kau biswa puasa lo, biswa subuh kita lah sahur. Pertanyaan, bila mulai kuliah kita berniat? Bila Bapak Ibu? Habis isya, habis tarawih, habis witir, setengah 5 sebelum lalu ketika sahur sadonyo kuliah. Tapi kapan diperbolehkan kita mulai berniat? Bila mulainya kita mulai berniat. Bagus Bapak Ibu. Bila mulai kuliahnya Ustaz, kita lah selesai solat maghrib atau alun. Lah kuliah kita berniat. Faham Bapak Ibu? Jadi kita kan puasa biswa. Misalkan kita tadi babuko, setelah babuko kita lah mulai kuliah puasa. Mulai kuliah niat. Sengaja ku puasa esok hari karena Allah lillahi ta'ala. Jadi habis maghrib, habis babuko kuliah, habis isya kuliah, setelah tarawih kuliah, sebelum lalu kuliah, tengah malam kuliah, sebelum sahur kuliah, ketika sahur kuliah, setelah sahur sebelum subuh kuliah, ketika azan itu yang tak kuliah. Jadi kuliah mulai dari maghrib, niatkan biswa kuliah. Tapi ini itu yang dibutuhkan kan. Kamu pernah tarhib Ramadan, tabligh akbar di daerah 50 kota, daerah Suayang, Tawih Katih, dekat Kasuliki. Kemudian selesai kajian, ada amak-amak usianya 75 tahun, lagai maju kampungku. Sebelum ambo pulang, beliau bertanya sekaligus membawa secari kertas. Ustaz, tanya amak cik Ustaz, Iko amak ada menulis di karate ko Ustaz, tolong Ustaz baca batua atau salah yang amak tulis. Kemudian amak baca. Dan ingat Bapak Ibu, yang beliau tulis di secari kertas itu tulisannya dengan tulisan Latin A, B, C, D, tapi bacaan isinya bahasa Arab. Ayatnya tulis Ustaz, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Amu baca, kemudian amu sampaikan, lah batua tulisan amak. Tapi yang amu tanya cik, bako amak tulis pakai bahasa Arab, bako nak bahasa Indonesia saja. Sengaja ku puasa Ramadan esok hari, bako harus bahasa Arab. Nawaitu sawma ghadin sampai ujung. Kecik beliau, ya Ustaz, amak nyonya je bahasa Indonesia. Cuman sebulan yang lalu ada Ustaz ceramah kamari, keciknya niat puasa Ramadan wajib je bahasa Arab sasik Bapak Ibu. Dah, niat puasa Ramadan tidak harus je bahasa Arab, je bahasa Indonesia boleh, je bahasa Minang saja boleh. Ya Allah, ambo niat puasa biswa ya Allah, lah sah Bapak Ibu.
Ini harus dawaitu Somagodin amma 75 tahun disuruh menghafal basara, kan zolim namanya Bapak Ibu. Jadi niat mulai dari maghrib sampai subuh, sebelum subuh boleh kita berniat.